Hai semuanya, welcome to my story today. Gue Reta dan saat ini gue lagi ada di Dublin, Ireland atau Irlandia, karena gue kerja dan juga udah di sini sejak 2024. Dan di vlog kali ini gue mau cerita tentang gimana sih persiapan buat kalian yang baru aja pindah, mau itu study atau mungkin juga udah bisa kerja di luar Indonesia, terutama di Dublin ini atau di Ireland. Kalau di sini ngomongin pertama, kita ngomongin cuaca dulu kali ya. Ireland tuh kalau ini lagi sunny, lagi rare banget sunny yang kayak begini, karena beberapa minggu ke belakang, kayak 2 minggu ke belakang tuh kita selalu hujan terus, like hujan tiap hari di sini tuh. Emang ada winter tapi nggak ada salju. Kalau ada salju pun harus di kayak di atas gitu, di tipe pegunungan. And this is the park. Say hi to my Hello. subscribers. We have only 40. Kita lagi di park. Look how beautiful the park is. Ini around neighborhood, yes. Banyak banget park di sini. Yang pasti kalau di Dublin tuh public space, ngomongin taman tuh pasti banyak buat keluarga. Terus juga mall di sini nggak banyak, sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi kalau kita yang suka pergi ke mall di Ireland tuh cuma ada 1-2, itu pun mallnya kecil, kayak 2-3 lantai doang. Jadi kalau di sini maksimalkan bersama keluarga, bersama teman untuk explore the outside world, right? You think so? Yeah, He's from Uruguay. What do you think From about Uruguay. Dublin? Do you think it's beautiful. it's good for you to explore? It's crowded, Crowd, yeah, full of people, yeah. full of people everywhere all the time. Maybe Indonesia is similar. Iya, but the difference is di sini tuh nggak ada traffic. Ada sih traffic kalau di jam-jam tertentu aja, like after office hour, usually 5 or 4 itu udah pasti ada macet di daerah city center. Tol juga gitu, cuman nggak semacet di negara kita atau di Indonesia. And then orang di sini kebanyakan memang memakai public transportation. Jadi usahakan kalau kalian pertama datang ke sini, yang harus dimiliki adalah kayak lip card. Lip card tuh, dia bring lip card. No. Oke, lip card tuh kayak kartu yang lo harus top up. Macam kalau di Indonesia kayak kartu flash gitu ya. Kalau mau naik MRT atau Transjakarta lah kayak begitu, lo bisa tap, lo bisa top up itu dan harus tap on, tap off gitu. Kalau buat student lebih murah, dia ada student card, kayak harganya cuma €1 per 90 menit kalau nggak salah. Kalau public tuh €2 per 9, is it per 90 minutes? The tap on? I think so, yeah. I think Not it's 60 ya? 90. No, I think it's 90 minutes, 90 menit. Jadi selama lo ada di daerah memakai transport umum itu, either luas, kita bilangnya tramnya di sini luas, nggak ada MRT, itu bisa pakai itu selama 90 menit. You can hop off, then you can hop on again, nggak usah bayar lagi. Selama 90 menit itu masih berlaku. And then ngomongin makanan, di Irlandia tuh makanan, kalau kita buat orang Asia, terutama buat orang Indonesia, you don't have to worry. Di sini supply makanan Asia tuh banyak banget, toko-tokonya. Terus kalian juga bisa beli mie goreng. You like mie goreng? Mie goreng I is love it. everywhere. Yeah. It's everywhere. Lo bisa beli di toko Asia. Bisa yang suka masak. Di sini aku pas di Indonesia sangat-sangat jarang memasak, tapi di sini harus memasak karena totally kalau lagi kangen makanan Indonesia harus masak. Angin sedang lewat. We should bring the microphone, Yes. but it's fine. Nah itu, It's fine. Yeah, it's fine. ya angin di sini emang agak gila kadang ya. Ini lagi cantik. This is cantik, cuaca cantik, cuaca yang cantik. Yes, It's cantik. the weather is beautiful today. Yeah. Biasanya aduh gila, pokoknya foggy, gloomy, pokoknya bikin depresi lah. Jadi kalian harus sering-sering explore, sering-sering memiliki sebuah kegiatan gitu. Udah kan? Terus abis itu jangan lupa juga di sini tuh semuanya kalau ngomongin pembayaran harus pakai bisa cardless. Ya, di sini biasanya orang-orang banyak pakai yang namanya Revolut. Kalian bisa install Revolut itu ya kayak apply lah biasa gitu, kayak bank-bank digital gitu.
Terus ada juga bank konvensional, jadi bisa punya dua. Itu untuk transaksi pembayaran. Grocery store di sini cukup banyak, terutama kalau kalian tinggal di Dublin. Cek aja yang terdekat grocery dari rumah kalian kayak begitu. Di sini kita ada beberapa grocery shop, Tesco, Dune Stores, Lidl, Aldi. For the cheap items you can go to Aldi apa Lidl, itu udah paling murah-murah. Kalau udah agak mahal, kalau lagi punya banyak duit, kita habis gajian, kita belanjanya di Dunes. That's Super Value and Dunes Super Value has ya. more products. Banyak. Itu tipsnya. Kalau kita lagi on tight budget ya belanjanya di Lidl atau Aldi aja. The price di sini tergantung, grocery cukup lumayan pricey sih sebenarnya. Kalau kita makan nasi is fine. Beras, rice is only €1.50, €1.50 per kilogram, itu wajib harus ada di rumah. And then what else? Grocery. Oh ya, masalah housing. In Ireland, we have a housing crisis. Di sini harga rumah, sewa rumah atau sewa kamar deh, gak usah sewa rumah. Nyewa kamar aja di sini susah banget, rebutan banyak banget orang-orang. Kalian rebutan ya. Rambutan. No, not rambutan. Rambutan is a fruit. Rebutan is like a war of housing. You know, like jadi kalian harus cepet-cepetan untuk mencari rumah. Ada aplikasi namanya daft.ie, itu yang biasa kita pakai gitu ya. Where's the sun goes? Okay. Jadi lo harus pakai itu daft.ie, and then you can find housing in the area that you truly wanted. Di situ harga rumah di sini kalau mau tahu udah ya berkisar aja ya. Kalau mau hidup yang empot-empotan, rame-ramean gitu, biasanya buat student bisa satu kamar kalian share room gitu, 2 orang atau gue nggak ngerti bertiga, tapi gue jarang ya. Gue nggak, biasanya waktu itu selalu harus personal room. Itu start di 600, udah jarang biasanya 600, biasanya 800 sampai 1000. Apartemen gue sempet cuman apartemen one room tuh bisa 1.200 euro per bulan. Jadi bayangkan, nggak usah bayangin kita sewa rumah di sini mahal banget. Jadi harus rumah aja dulu. Kalian bisa share kalau tight budget, but if you have the monthly budget then you can go for an apartment gitu. Itu juga tergantung area. Di Dublin tuh ada dua kita bilangnya terpisah, Dublin South, Dublin North. Kalau Dublin South tuh lebih kayak bersih gitu, perumahannya, orang-orangnya juga kayak pokoknya lebih aman lah gitu secara security. Kalau Dublin North tuh kalian udah bisa lihat sendiri, beda banget vibe-nya. Di Dublin North yang daerah Dublin 1 dekat city center tuh kalian pasti lihat ada banyak orang pulang-pulang habis dari pub, atau yang banyak ada orang-orang masih di jalan on the street, homeless atau apa, itu pasti masih akan kalian temukan seperti itu. Jadi PR-nya harus persiapkan untuk housing hunting. Bisa berminggu-minggu, bisa sampai juga berbulan-bulan. Dan jangan kaget kalau orang-orang di sini sering banget pindah-pindah kosan gitu ya, pindah kos, karena ya ada aja gitu yang harus diperhatikan. Oke. Part 1 gitu aja dulu, nanti kita akan lanjut lagi untuk cerita selanjutnya, beberapa tips for you that wants to live, work or study in Dublin, Ireland. Thank you so much for listening to our story. See you in our video. Next video. Bye-bye.